Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Konferensi Nasional Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini izinkan saya Muhammad Inwanu Nikulin Muhammad dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan paper saya dengan tema kajian sejarah lokal. Baik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper saya dengan judul Intellectuele Ambtenaren dan Lahirnya Indonesian Sentrisme, Perspektif Karya Disertasi Lucian Adam tahun 1924. Dalam paper tersebut saya mengambil 3 kata kunci. Yang pertama adalah Intellectuele Ambtenaren, yaitu julukan bagi pejabat sipil yang intelek atau cerdas, di mana julukan itu pernah disematkan kepada Thomas Raffles dari Inggris ketika memerintah di Hindia atau Hindia Inggris saat itu, karena kita dijajah oleh Inggris selama kurang lebih 5 tahun, 1811 sampai 1816, di mana setelah menjabat ia menulis buku dengan judul The History of Java. Kemudian intelektual Ambtenaren ini berkembang menjadi salah satu bentuk kritik terhadap pejabat sipil lainnya, terutama dari kalangan kolonial yang tidak memedulikan nasib pribumi, hanya fokus terhadap tindakan separatif seperti mengeksploitasi sumber alam dan sebagainya. Yang kedua adalah Indonesian sentrisme, yaitu suatu paham historiografi atau penulisan sejarah dengan sudut pandang orang-orang pribumi, kebalikan dari European sentris atau Belanda sentrisme yang menggunakan perspektif orang-orang Eropa atau Belanda, yang mana penulisan sejarah lokal di era kolonial sangat mendominasi. Yang ketiga, Lucien Adam ini sebagai tokoh pejabat sipil dari Belanda yang memiliki kepedulian terhadap rakyat pribumi melalui karyanya. Itulah yang tadi saya maksud intellectually Ambtenaren. Selanjutnya, permasalahan yang coba saya kemukakan di dalam paper saya, sikap Lucien Adam yang memiliki kepedulian rakyat pribumi tentu bertolak belakang dengan prinsip kolonialisme yang senantiasa digaungkan oleh pejabat sipil sebelumnya, baik dalam hal kebijakan maupun keilmuan. Dan berkaca dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Indonesian sentrisme, itu tidak menyinggung keterlibatan Lucien Adam sebagai penggagas maupun kronologi dari lahirnya perspektif baru tersebut. Maka yang saya ingin jawab dalam rumusan masalah adalah bagaimana perspektif Lucien Adam dengan disertasinya tahun 1924 yang melahirkan Indonesia sentrisme. Metodologinya, saya menggunakan metode sejarah. Tahapannya terdiri dari heuristik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Sumber primernya tentu yang pertama adalah disertasi Lucien Adam 1924 dari Perpusnas lantai 8. Yang kedua, kumpulan disertasi yang merujuk atau melanjutkan karya disertasi Adam. Yang ketiga, catatan pemerintah Hindia Belanda, almanak, dan beberapa surat kabar yang sezaman. Yang kedua, sumber sekunder dari sejarawan masa kini yang membahas rekam jejak Lucien Adam, baik berupa artikel jurnal, buku, dan dokumen. Dan yang terakhir, riwayat Lucien Adam pada website Hendis Adam NL. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan sumber, ada kritik sumber untuk menentukan sumber mana yang sesuai dengan tema penelitian, baru kemudian diinterpretasi dengan berbagai dengan pendekatan antropologi pendidikan serta teori progresivisme pendidikan yang bertujuan untuk menganalisis perilaku Lucien Adam sebagai pejabat sivil yang ternyata memiliki eh, kontribusi terhadap pendidikan dan intelektual masyarakat, salah satunya dengan karya disertasinya tadi. Selanjutnya, historiografi atau penulisan saya sajikan dalam 2 bentuk. Yang pertama, narasi secara tertulis, dan yang tidak tertulis itu berupa foto dan tabel. Temuan pertama saya, riwayat Lucien Adam, latar belakang keluarga dan pendidikan. Lucien Adam itu lahir di Panarukan, Tanjung Sari Panarukan, sekarang masuk Kabupaten Situbondo, tanggal 8 Oktober 1590. Dia berlatar belakang keluarga Believers, yaitu keturunan dari kakeknya, ibunya, ayahnya, neneknya, itu semuanya
orang Belanda tetapi telah lama menetap di Hindia Belanda, termasuk Adam sendiri yang dia lahir dan dibesarkan di tanah Panarukan sehingga dalam dirinya muncul perhatian terhadap tanah kelahirannya tersebut. Adam sendiri berpendidikan HBS tahun 1909, kemudian kuliah Indologi di Universitas Leiden Belanda 1912, dan lanjut di universitas yang sama di bidang hukum tahun 1924. Dia menikah dengan Janet First atau Jet tanggal 19 September 1912. Setelah itu dia menghabiskan waktu di Hindia Belanda sebagai pejabat sipil selama 1912 sampai 1942 dan meninggal di tahun 1974 di Leiden, Belanda. Ini adalah beberapa karir Lucian Adam di Hindia Belanda. Dan di tahun 1921 sampai 1924 dia tidak menjabat karena harus ke Belanda untuk menyelesaikan pendidikan doktor. Nah, di samping dia eh, karirnya sebagai pejabat sipil di Hindia Belanda, dia juga aktif membuat tulisan, terutama setelah memperoleh gelar doktor tahun 1924, walaupun dia tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai pejabat sipil. Dan sepanjang hidupnya itu telah menghasilkan 37 judul tulisan yang terdiri dari 1 disertasi, 10 artikel, dan 26 buku. Gagasan Indonesia sentrisme dalam karya disertasi Lucian Adam tahun 1924. Ini adalah disertasi Lucian Adam yang saya dapatkan dari Perpusnas lantai 8 secara digital dengan judul The Autonomy van het Indonesisch Dorp atau Otonomi Desa di Indonesia. Walaupun disertasi ini tidak mutlak tentang sejarah karena dia jurusannya hukum, tetapi ada catatan kronologi yang memuat peristiwa Indonesia di masa kerajaan kemudian beralih ke masa kolonial. Yang mana Lucian Adam ini tidak setuju dengan tindakan masyarakat leluhurnya dulu yang hanya mengambil keuntungan tetapi tidak menunjukkan kepedulian terhadap rakyat pribumi, terutama soal otonomi desa atau pembagian tanah. Ternyata narasi ini kemudian diikuti oleh pejabat sipil setelahnya yang kebanyakan dari kolonial meskipun ada beberapa dari kalangan pribumi seperti Raden Subroto, kemudian Supomo yang kita kenal, dan lebih lanjut dari karyanya tersebut, dari disertasinya ini, juga melahirkan sudut pandang baru dalam penulisan sejarah, yaitu Indonesia sentrisme yang digagas pertama kali oleh J.C. Vanler, yang mana dia berusaha memunculkan peran kaum pribumi dalam sejarah, terutama sejarah perniagaan di Hindia yang ditulis oleh J.C. Vanler. Kemudian diteruskan lagi oleh Resin, yang mana kita tahu bukunya yang paling terkenal itu bukan 350 tahun dijajah, karena dia itu ingin menunjukkan bahwa selama 350 tahun itu Belanda baru bisa menguasai wilayah Nusantara itu hanya sekitar 50 tahun ke belakang gitu. Nah, sisanya 300 tahun itu adalah proses menuju penjajahan. Dan di masa kini, sejarawan yang muncul adalah Sartono Kartodirjo yang melanjutkan konsep Indonesian sentrisme itu. Sartono tidak hanya melanjutkan konsep tersebut, tetapi juga mempromosikan penulisan sejarah dengan pendekatan multidimensional, yaitu menggunakan bantuan konsep maupun teori dari berbagai disiplin ilmu untuk menganalisis peristiwa masa lampau. Nah, keterkaitan dengan tema hari ini, tema konferensi tantangan masa depan Indonesia dalam bingkai peradaban dan humaniora, saya melihat bahwa lahirnya penulisan sejarah lokal dengan perspektif Indonesian sentrisme memiliki peran penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tradisi penulisan sejarah yang sebelumnya hanya dikuasai oleh kalangan penjajah. Lalu hal penting berikutnya, kedudukan ilmu sejarah di dalam rumpun humaniora diharapkan mampu membentuk generasi muda yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban serta menjadi pribadi yang peduli dengan sejarah perjuangan bangsanya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu bila mana ada kritik, masukan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.